Membeda fenomena aset digital. Kenapa semua orang tiba-tiba bicara soal Bitcoin? Sampai ruang rapat direksi nama ini selalu muncul. Apa yang membuatnya begitu spesial? Jawabannya, tidak sederhana yang Anda kira. Ini bukan sekadar tren sesaat atau mainan para komputer. Bitcoin adalah sebuah revolusi dalam cara kita memandang uang dan aset. Banyak orang melihatnya sebagai peluang besar sebuah pintu menuju masa depan finansial yang berbeda. Mereka tidak salah, tapi mereka juga harus pintar. Karena di setiap peluang besar, ada risiko yang sama besarnya. Jadi, mari kita beda sama-sama. Daya tarik utama Bitcoin terletak pada sifatnya yang fundamental, kelangkaan. Coba pikirkan ini baik-baik. Pencipta Bitcoin, yang kita kenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, merancang sistemnya dengan sangat cerdas. Jumlah total Bitcoin yang akan pernah ada di dunia ini dibatasi secara matematis. Hanya akan ada 21 juta keping tidak lebih, tidak kurang. Angka ini mutlak dan tidak bisa diubah oleh siapapun, baik itu pemerintah bank sentral, atau bahkan para pengembangnya sendiri. Ini adalah aturan main yang sudah ditetapkan sejak awal memberikan kepastian yang tidak dimiliki oleh mata uang konvensional. Kelangkaan inilah yang menciptakan nilai. Konsep ini sangat kontras dengan mata uang fiat seperti rupiah atau dolar yang bisa dicetak terus-menerus oleh pemerintah. Ketika pemerintah butuh uang, mereka tinggal menyalakan mesin cetak. Akibatnya, nilai uang yang Anda pegang perlahan-lahan tergerus, daya belinya menurun. Fenomena ini kita kenal sebagai inflasi. Bitcoin menawarkan solusi yang berbeda sama sekali. Karena jumlahnya terbatas, ia tidak bisa diinflasi. Logikanya sederhana, ketika permintaan terhadap sesuatu yang langka terus meningkat, sementara pasokannya tetap, maka harganya secara alami akan cenderung naik. Inilah premis dasar yang menarik jutaan orang untuk berinvestasi. Jadi, ketika kita bicara soal Bitcoin, kita tidak hanya bicara soal mata uang digital. Kita bicara tentang sebuah aset yang dirancang untuk menjadi langka. Sama seperti lukisan karya maestro atau mobil klasik edisi terbatas. Nilainya ditentukan oleh permintaan pasar terhadap jumlah yang terbatas. Inilah yang membedakannya dari aset digital lain, atau bahkan saham perusahaan. Perusahaan bisa menerbitkan saham baru kapan saja, tetapi tidak ada yang bisa menciptakan Bitcoin baru di luar protokol 21 juta keping. Inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa menyimpan Bitcoin adalah cara cerdas untuk mengamankan kekayaan mereka untuk jangka panjang. Yang langka, tahan lama, dan diterima secara universal. Ketika ekonomi goyah, perang pecah, atau mata uang kehilangan nilainya, orang-orang berbondong-bondong membeli emas. Sekarang, di era digital, muncul sebuah aset baru yang oleh banyak orang disebut sebagai emas digital, dan aset itu adalah Bitcoin. Perbandingan ini bukan tanpa alasan. Keduanya memiliki fundamental yang sama, kelangkaan yang terbukti. Emas langka karena sulit ditambang dari perut bumi, sementara Bitcoin langka karena dibatasi oleh kode matematika. Namun, Bitcoin memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh emas fisik. Coba bayangkan, Anda harus membawa emas batangan senilai 1 miliar rupiah melintasi negara. Pasti merepotkan, berisiko, dan butuh biaya besar untuk penyimpanan serta keamanannya. Dengan Bitcoin, Anda bisa menyimpan nilai yang sama, atau bahkan lebih besar dalam sebuah perangkat kecil seperti, atau bahkan hanya dengan mengingat serangkaian kata sandi. Aset Anda bisa diakses dari mana saja di seluruh dunia, selama ada koneksi internet. Portabilitas dan kemudahan penyimpanan ini memberikan keuntungan praktis yang luar biasa di dunia yang semakin terhubung secara global. Selain itu, transaksi Bitcoin juga lebih mudah diverifikasi keasliannya. Untuk memastikan keaslian emas, Anda memerlukan ahli dan peralatan khusus. Prosesnya bisa memakan waktu dan biaya. Sebaliknya, setiap transaksi Bitcoin tercatat secara permanen di dalam blockchain, sebuah buku besar digital yang bisa dilihat oleh siapa saja. Keaslian setiap keping Bitcoin dapat diverifikasi secara matematis dalam hitungan menit, tanpa memerlukan pihak ketiga yang terpercaya. Transparansi radikal inilah yang membedakannya dari sistem keuangan tradisional, dan bahkan dari aset fisik seperti emas. Anda tidak perlu percaya pada siapapun, cukup percaya pada matematika. Tentu saja, bukan berarti Bitcoin tanpa kekurangan. Volatilitasnya yang tinggi sering menjadi sorotan. Harganya bisa naik dan turun secara drastis dalam waktu singkat, sesuatu yang jarang terjadi pada emas. Namun, bagi para investor jangka panjang, volatilitas ini dianggap sebagai harga yang harus dibayar untuk potensi keuntungan yang jauh lebih besar.
Mereka melihat Bitcoin bukan sebagai alat untuk spekulasi harian, melainkan sebagai tabungan jangka panjang, sebuah aset untuk melindungi nilai kekayaan dari ancaman inflasi yang terus menggerogoti daya beli uang kita. Sama seperti emas, tapi dirancang untuk abad ke-21. Chain. Banyak orang salah kaprah, mengira Bitcoin dan blockchain adalah hal yang sama, padahal tidak. Bitcoin adalah asetnya, sementara blockchain adalah teknologi yang mendasarinya. Anda bisa membayangkan blockchain sebagai sebuah buku kas digital raksasa yang didistribusikan ke ribuan komputer di seluruh dunia. Setiap transaksi yang pernah terjadi dicatat dalam buku ini dalam bentuk blok yang saling terhubung dan terkunci rapat menggunakan kriptografi canggih. Keamanan sistem ini terletak pada sifatnya yang terdesentralisasi. Tidak ada satupun entitas, baik itu bank, pemerintah atau perusahaan, yang mengendalikan blockchain Bitcoin. Buku kas ini tidak disimpan di satu server pusat yang bisa diretas atau dimanipulasi. Sebaliknya, salinannya ada di tangan ribuan partisipan jaringan di seluruh dunia. Jika seorang peretas ingin mengubah satu data transaksi, ia harus meretas ribuan komputer secara bersamaan dalam waktu yang sangat singkat. Secara praktis, ini adalah hal yang mustahil dilakukan. Inilah kekuatan desentralisasi keamanan melalui distribusi kekuasaan, bukan pemusatan. Setiap transaksi baru yang ditambahkan ke dalam blockchain harus diverifikasi dan disetujui oleh para partisipan jaringan melalui proses yang disebut mining atau penambangan. Proses ini membutuhkan daya komputasi yang sangat besar, membuatnya sangat mahal dan sulit untuk dicurangi. Sekali sebuah blok transaksi ditambahkan ke dalam rantai, ia tidak bisa diubah atau dihapus. Sifatnya permanen dan abadi. Inilah yang menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi. Anda tidak perlu percaya pada orang yang mengirim atau menerima Bitcoin. Anda cukup percaya pada sistem dan kode matematikanya yang sudah terbukti sangat aman selama lebih dari 1 dekade. Transparansi adalah pilar lainnya. Meskipun identitas pengguna bersifat anonim, diwakili oleh alamat dompet digital, setiap transaksi itu sendiri sepenuhnya transparan. Siapapun bisa melihat aliran dana dari satu alamat ke alamat lain melalui Blockchain Explorer. Ini seperti memiliki buku rekening bank yang terbuka untuk umum, tetapi nama pemilik rekeningnya disamarkan. Transparansi ini mencegah terjadinya kecurangan seperti double spending, dan memastikan integritas seluruh jaringan. Keamanan kriptografis, desentralisasi, dan transparansi inilah yang membuat teknologi blockchain begitu revolusioner. Apakah investasi bisa menjadi lebih dari sekadar upaya menumpuk kekayaan? Saya percaya bisa. Jika niat kita lurus, sebuah tindakan duniawi seperti investasi bisa memiliki nilai yang lebih dalam, bahkan bisa menjadi bentuk ikhtiar atau ibadah. Ini bukan soal menghalalkan segala cara, tapi tentang meluruskan niat di balik setiap usaha yang kita lakukan. Bayangkan seorang kepala keluarga yang bekerja keras dan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk diinvestasikan di aset seperti Bitcoin. Niatnya bukan untuk foya-foya atau pamer kekayaan. Niatnya adalah untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Ia ingin memastikan anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan terbaik, memiliki jaminan kesehatan, atau mungkin modal untuk memulai usaha kelak. Dalam konteks ini, investasi bukan lagi sekadar aktivitas finansial. Ia berubah menjadi wujud tanggung jawab, kasih sayang, dan perencanaan matang untuk kesejahteraan orang-orang yang ia cintai. Sebuah bentuk ikhtiar yang mulia. Lebih jauh lagi, keuntungan dari investasi bisa kita gunakan untuk kemaslahatan yang lebih luas. Ketika aset kita bertumbuh, kita memiliki kapasitas lebih besar untuk membantu sesama. Kita bisa menyumbang untuk pembangunan masjid, membantu anak yatim, mendanai program pendidikan bagi kaum duafa, atau mendukung inisiatif sosial lainnya. Niat untuk berbagi dan memberikan manfaat bagi orang lain dapat mengubah investasi dari aktivitas yang egois menjadi sebuah jembatan kebaikan. Kekayaan yang didapat bukan menjadi tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, menebar manfaat, dan mencari ridha Tuhan. Pada akhirnya, Bitcoin hanyalah sebuah alat. Seperti pisau, ia bisa digunakan untuk memotong sayuran dan memasak makanan bergizi, atau bisa juga digunakan untuk melukai. Nilai moralnya bergantung pada niat dan cara kita menggunakannya. Dengan memahami risikonya, belajar dengan tekun, dan yang terpenting, meluruskan niat kita untuk kebaikan, baik untuk keluarga maupun masyarakat luas, maka investasi di aset masa depan seperti Bitcoin bisa menjadi bagian dari perjalanan kita dalam berikhtiar.
Ini adalah cara kita mempersiapkan diri tidak hanya untuk tantangan ekonomi di masa depan, tetapi juga untuk menanam kebaikan yang hasilnya akan